Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Meski ada pendapat berbeda dari dua hakim anggota yang tetap dengan hukuman mati, Majelis Kasasi Verdi Sambo tetap memutuskan Sambo dihukum seumur hidup. Kekuatan hukum tetap ini tentu saja mengecewakan keluarga korban Brigadir Yosua. Di lain pihak, keputusan MA pun tidak memuaskan terpidana, harusnya bisa lebih rendah lagi. Telah bergabung bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama ada kuasa hukum keluarga Yosua, Bang Martin Lukas, dan kemudian ada kuasa hukum dari Ricky Rizal, Erman Umar. Bang Martin, Pak Erman, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, baik. Saya ke Bang Martin dulu. Bang Martin, apa tanggapan dari tim kuasa hukum mengenai putusan MA ini? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya sih kita nggak kaget ya, Mas ya. Karena memang akhir-akhir ini kan kasus ini seperti hilang di telan bumi ya. Tidak ada sorotan media. Kami hanya mencoba untuk mencari-cari informasi dari keterbatasan gitu ya. Nah, yang kami kritisi itu sebenarnya adalah tidak adanya pemberitahuan sebelum putusan itu dibacakan ataupun diumumkan lewat press release. Kita masih ingat betul bahwa di pengadilan negeri hal itu dilakukan. Di pengadilan tinggi juga pada saat itu pengadilan tinggi melakukan suatu rilis yang menginformasikan 7 hari sebelum putusan banding dibacakan. Nah, dengan tidak adanya pemberitahuan ini sangat meminimalisir dan juga membatasi partisipasi publik dan juga pengetahuan dari keluarga korban. Nah, ini sangat kami sesalkan gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, yang berikutnya mengenai pertimbangan hukum itu sendiri. Di dalam putusannya ya, itu kan jelas bahwa menolak kasasi kejaksaan dan juga menolak kasasi terdakwa atau penasihat hukumnya gitu ya. Namun memperbaiki ya dari turut serta menjadi secara bersama-sama dan juga memperbaiki hukumannya ya. Nah, untuk Pak Verdi Sambo ya, saya melihat bahwa ada penyesuaian dalam konteks pemberlakuan penerapan hukuman apabila ada undang-undang yang baru ya yang lebih menguntungkan kepada terdakwa. Itu saya kalau nggak salah di pasal 3 KUHP yang lama atau pasal 1 angka 3 gitu ya. Apabila ada suatu undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa dan baru ada, itu bisa digunakan. Itu menurut saya kalau dikontekstualisasi dengan hak asasi manusia, lalu juga mungkin di dalam memori kasasi Pak Sambo ada sifatnya pengakuan, ya mungkin saja itu bisa mengeliminasi apa yang sudah divonis baik dalam tingkat 1 maupun tingkat 2 terhadap pidana mati tersebut menjadi seumur hidup. Itu sebenarnya ya itu ranah hakim lah, masih dalam batas kewajaran ya. Namun yang menjadi sorotan kami adalah terhadap terdakwa yang lain. Ya, ada ketidakadilan di sini menurut saya khususnya terhadap Bu PC. Bu PC itu adalah pemicu tindak pidana dalam kasus Joshua ini. Ya, di dalam kesimpulan jaksa tidak ada pemerkosaan sehingga pemicu sebagai delik ini dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja itu menularkan niat jahat itu dimulai dari Bu PC dalam hal ini. Nah, yang kami sesalkan bagaimana derajatnya itu disamakan dengan derajatnya Kuat Maruf. Padahal ya Kuat Maruf itu tidak menularkan niat jahat. Apakah Kuat Maruf memiliki kesamaan kehendak, memiliki mens rea yang sama dengan para pelaku yang lain? Menurut Mahkamah Agung ada, tapi bukan dia penyebabnya, bukan Ricky Rizal juga, tapi Bu PC lah yang menyebabkan semua ini terjadi gitu ya. Nah makanya bagaimana bisa hukumannya disunat 10 tahun menjadi 10 tahun? Ini menurut saya sesuatu putusan yang tidak mencerminkan rasa empati gitu ya kepada keluarga korban dan juga kepada korban yang sudah pergi menemui Bapak di surga di atas sana. Oleh karena itu, Bang Martin, tapi dari tim kuasa hukum melihat apa kemudian yang menjadi dasar pertimbangan putusan MA ini? Masuk akal atau tidak sebetulnya? Saya belum lihat pertimbangannya, tapi kalau saya lihat begini. Kalaupun mereka menarik ya, ini kita berbicara tidak ada pengakuan di sini ya. Karena biasanya yang paling tinggi itu derajatnya untuk mengurangi pidana, apabila unsurnya tergenapi, itu adalah pengakuan. Karena kenapa? Dengan pengakuan maka dia sudah mengakui dia sudah melakukan perbuatan pidana dan
mungkin akan bertobat gitu ya. Kalau saya lihat ini lebih ke hal-hal yang sifatnya keluarga ya. Kenapa saya bilang begitu? Memang kita pahami dalam konteks perkara ini ada dua pasangan suami istri yang dipidana bersama-sama atas perbuatannya sendiri ya. Namun kalau kita berbicara mengenai ketentuan pemidanaan di pasal 340 yang ada 3 pilihan ya, yaitu pidana mati, seumur hidup dan 20 tahun. Apakah adil seseorang yang menjadi aktor intelektual ya, walaupun dia sesama pasutri yang memiliki 3 orang anak ya, apakah adil diberikan diskon sebegitu besar gitu 50%? Nah, kalau menurut keluarga Joshua, menurut keluarga korban, menurut saya selaku kuasa hukum, apabila dikaitkan dengan perbuatan Ibu Putri, ini tidak adil. Seandainya pun mau di-courting ya jangan kegedean lah gitu loh. Karena kenapa? Gini loh, Mas Egan, kita kan paham ya bahwa dalam KUHP sendiri itu mengatur bahwa untuk menjalani pemidanaan itu tidak harus ya, dan tidak harus seluruhnya gitu ya. Ada ketentuan pembebasan bersyarat ataupun cuti apabila seorang terpidana itu sudah menjalani masa hukuman 2/3. Nah, apakah adil ya seseorang yang sudah menjadi aktor intelektual ya dan juga memicu terjadi tindak pidana lalu membuat Indonesia menjadi gaduh lalu menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban nantinya hanya 6 bulan hanya 6 tahun dipidana. Nah, ini yang sampai saat ini keluarga itu kecewa dan ibundanya juga nangis-nangis gitu ya. Makanya berdasarkan hasil putusan yang dibacakan, menurut saya ini memberikan contoh yang tidak baik kepada keluarga dalam sisi empati dan juga contoh kepada masyarakat bahwa terhadap penegakan hukum kasus yang high profile seperti ini aja ternyata bisa memberikan contoh yang ya ringan seperti ini gitu loh. Oke, baik. Kita jeda dulu, saya akan tanyakan nanti usai jeda ke Pak Herman Umar, apa tanggapannya berkaitan dengan putusan MA terhadap hukuman Ricky Rizal. Ya, kembali bersama kami di Metro Seng, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, hukuman Ricky Rizal juga didiskon dari 13 menjadi 8 tahun. Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya pertama, saya ada ucapan terima kasih terhadap Majelis Hakim Agung ya, yang menurunkan hukuman dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Artinya 8 tahun ini Majelis Hakim Agung sama dengan apa yang sudah dituntut oleh kejaksaan pada saat penuntut umum menuntut perkara ini waktu di pengadilan pertama. Nah, pengadilan pertama jaksa menyatakan hukumannya dituntut 8 tahun. Kemudian hakim menaikkan menjadi 13 tahun. Jadi pertama-tama kita mengucapkan terima kasih. Namun demikian, bahwa saya berdasarkan pengalaman sudah menduga. Cuma dugaan saya, ya ada dua macam ini. Pertama, seharusnya jika Majelis Hakim Agung yang senior, yang penuh jam terbang, yang tinggi ininya, pasti akan lebih netral, akan lebih tidak terpengaruh gitu. Dan memang saya berharap ini perkaranya, bahan-bahannya dibaca dengan seksama oleh Majelis Hakim Agung. Apakah itu dilakukan apa tidak? Nah, saya tidak tahu. Yang jelas pertama tadi saya ucapkan dan termasuk juga Ricky Rizal, terima kasih. Namun demikian tetap di luar dugaan. Kami tetap menganggap sesuai dengan prinsip dan pendapat kami sejak dari PN. Sejak dari pengadilan pertama sampai pengadilan tinggi, kami tetap mempertahankan bahwa Ricky Rizal tidak terbukti melakukan 340 pasal pembunuhan berencana, Yunto pasal bersama-sama itu. Itu dari versi kami. Jadi itulah artinya dua hal yang kami bayangkan tidak kaget dengan turunnya ini gitu. Malah harapan kami yang pertama adalah bebas dan untuk membuktikan bahwa kami berharap Hakim Agung akan berbeda dengan di PN pengadilan yang masih banyak opini, pendekatan publik yang mungkin tidak terlalu berani gitu ya. Tapi ya udah, ini sudah menjadi putusan, sudah menjadi inkrah dan berdasarkan pembicaraan sebelumnya dengan Ricky Rizal, apapun kalau misalnya hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah Agung bahwa Ricky Rizal
akan melakukan upaya peninjauan kembali terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung ini. Jadi begitu Pak ini, bahwa prinsipnya kami tetap sama dengan perjuangan DPN, penilaian di pengadilan pertama dan pengadilan tinggi, bahwa tetap berbeda pendapat kami dari baik majelis PN, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Walaupun ada ucapan terima kasih kami kepada majelis yang sudah menurunkan, tetapi belum terlalu puas karena masih menganggap belum tepat, masih kita anggap putusan ini masih keliru. Terima kasih, Pak. Ya, Bang Martin, sudah sejak lama ya, sejak kasus ini mulai bergulir, ada kekhawatiran gerakan bawah tanah, ada kekhawatiran kekuatan besar yang bisa saja mempengaruhi putusan hakim, baik itu di tingkat pengadilan negeri, tingkat banding. Apakah menurut Anda dalam putusan kasasi ini ada kekuatan-kekuatan ataupun gerakan bawah tanah itu yang mungkin berpengaruh dan mempengaruhi putusan hakim di tingkat MA? Saya tidak bisa jawab itu ya. Tapi yang pasti segala kemungkinan dalam segala hal itu ada. Ya, kenapa saya bilang demikian? Dalam proses sebelumnya, saya sangat yakin kenapa putusannya itu menurut versi orang banyak ya, dan juga menurut keluarga korban mencerminkan rasa keadilan dan empati karena kita sama-sama ya memperhatikan ya baik rakyat melalui sosial media, rekan-rekan pers ya sebagai pilar demokrasi juga terus-terusan memantau perkara ini. Nah, memang ketika sesuatu hal dilakukan secara code of silence ataupun kode senyap, nah ini yang mungkin ada keprihatinan bisa saja itu terjadi. Tapi apapun itu saya tidak mau suzon lah ya gitu ya. Biarlah nanti kita periksa apa sih sebenarnya pertimbangannya itu secara legal mind atau secara logika hukum apakah dibenarkan atau tidak untuk putusan seperti itu, menolak kasasi kedua belah pihak namun mengurangi hukuman gitu ya. Nah, kalau saya melihat sebenarnya lebih kedua fenomena ini di samping tadi yang dua hal yang tadi senyap tadi itu ya. Ada dua hal sebelum putusan yang terjadi yang sangat menentukan hasil putusan Mahkamah Agung ini. Yang pertama adalah di awal tahun melalui putusan nomor 20 Romawi 21 ya, Mahkamah Konstitusi. Itu Mahkamah Konstitusi sudah menghilangkan hak Jaksa Agung untuk mengajukan PK. Lalu yang kedua, ada kajian pembedahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara 4 terdakwa itu ya, yang mengatakan intinya penerapan pasal 340 itu tidak pas, motif tidak digali dengan jelas, Putri Chandrawati tidak seharusnya ditarik sebagai pihak. Nah, saya tidak tahu apakah pendapat para guru besar ini, yang salah satunya juga adalah pejabat publik, apakah ini turut menjadi salah satu pertimbangan gitu ya dalam hakim membuat suatu vonis dalam upaya hukum kasasi ini. Namun secara mutlak saat ini yang benar-benar diuntungkan itu adalah para terdakwa Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Kenapa demikian? Ya. Karena apabila mereka menerima putusan ini, ya, maka jaksa tidak bisa lagi PK. Ya. Dan implikasinya adalah ya kalau terhadap pembunuhan berencana yang sadis dan membuat gaduh seperti ini kita memberi vonis ringan, bagaimana terhadap yang lain gitu? Nah, apakah ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat sebagai alasan pemidanaan bahwa agar tidak terulang tindak pidana yang sama? Apakah nanti para pejabat yang lain akan berhenti membunuh ajudannya? Ini kan juga jadi salah satu pertimbangan. Nah, percontohan ini menurut kami, menurut kuasa hukum dan menurut keluarga korban yang tidak merasa ada empati di sini, ini adalah percontohan yang buruk gitu ya. Demikian. Baik, Bang Martin Lukas, Pak Herman Umar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.